Oke, kita teruskan anak sekalian untuk yang materi kedua, yaitu isi setiap bagian struktur teks LHP, bahwa struktur teks itu ada bagian-bagiannya dan setiap bagian itu mempunyai isi, maka anak sekalian harus mengetahui kira-kira setiap bagian itu isinya apa. Nah, untuk struktur teks LHP yang pertama itu judul. Judul merupakan nama sebuah karangan yang menggambarkan isi karangan. Di dalam teks LHP, judul itu dapat diambil dari percobaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah tujuan percobaan. Jadi seseorang atau peneliti melakukan percobaan itu tentunya mempunyai tujuan. Tujuan dari percobaannya diungkapkan, disampaikan dalam bagian struktur yang kedua, yaitu tujuan percobaan. Jadi sebuah laporan tentunya mempunyai tujuan. Tujuan penulisan biasanya berisi tentang latar belakang dan tujuan penulisan teks LHP. Dan kita teruskan. Yang ketiga, anak-anak sekalian, yaitu bahan dan alat. Tentunya dalam melakukan percobaan akan digunakan bahan dan alat untuk bisa memperlancar kegiatan percobaan tersebut. Oleh sebab itu, untuk struktur bahan dan alat, bagian ini berisi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini. Jangan menuliskan bahan-bahan yang kira-kira tidak digunakan atau mubazir. Demikian juga untuk alat-alat, silakan dituliskan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini. Kemudian bagian yang keempat, yaitu prosedur atau cara kerja. Dalam bagian prosedur atau cara kerja ini akan disampaikan cara kerja dalam melakukan percobaan dari awal sampai akhir. Tentunya menggunakan ciri khas dari kalimat atau kata-kata dalam teks LHP, misalnya kalimat aktif. Bahwa kalimat yang aktif itu kalimat yang menceritakan dari kalimat-kalimat kegiatan atau pekerjaan, bisa juga kalimat-kalimat yang diterjemahkan dari kalimat perintah atau kalimat perintah itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah bagian hasil pengamatan. Nah, pada bagian hasil pengamatan itu akan dituliskan hasil pengamatan itu sesuai dengan apa yang didapatkan saat percobaan. Data dapat ditulis secara deskriptif atau dalam bentuk tabel hasil pengamatan. Dalam pengamatan tentunya dilakukan dengan hati-hati, teliti, sehingga diperoleh data yang akurat dan realistis atau nyata, objektif. Kemudian kita teruskan, kita lanjutkan untuk bagian yang keenam, yaitu analisis data dan pembahasannya. Ada dua bagian anak sekalian untuk bagian struktur yang keenam ini. Yang pertama, saat melakukan analisis data memerlukan pikiran yang kritis dan menerapkan teori-teori yang diterapkan dengan pengamatan yang dilakukan. Artinya apa? Praktek dan teori itu harus disesuaikan. Kemudian setiap hasil yang didapat itu tentunya harus dibahas secara detail, rinci, untuk memperoleh kesimpulan yang benar atau objektif. Dan kita teruskan bagian yang ke-7, yaitu
bagian kesimpulan dan saran. Setelah kita mengadakan analisis, kita akan tentunya mempunyai sebuah kesimpulan, bahkan kita akan memberikan sebuah saran. Oleh sebab itu, pada bagian yang ke-7 ini akan kita tuliskan kesimpulan dengan ringkas sesuai dengan tujuan percobaan. Apa yang ingin dicapai saat percobaan merupakan sebuah kesimpulannya. Kemudian untuk saran akan berisi ajakan atau bahkan rekomendasi kepada pembaca untuk melakukan hal yang sama. Kalau hasil percobaannya berhasil atau bermanfaat, silakan diikuti. Kalau gagal tentunya jangan diikuti, itu sarannya begitu. Kita teruskan yang ke-8, daftar pustaka. Anak sekalian, dalam menulis sebuah buku ataupun teks-teks yang lain tentunya kita membutuhkan sebuah atau daftar pustaka. Banyak hal yang bisa kita peroleh dalam daftar pustaka itu. Oleh sebab itu untuk bagian yang ke-8 ini, daftar pustaka itu merupakan sumber bacaan atau referensi yang dapat digunakan untuk suatu karya ilmiah, bisa untuk LHP yang sedang kita laksanakan dan sebagainya. Tentunya ada buku-buku lain. Daftar pustaka ditulis berdasarkan pedoman penulisan daftar pustaka di EYD. Jadi untuk penulisan daftar pustaka itu sudah ada aturannya di EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu sudah diberikan contoh-contoh bagaimana cara menulis daftar pustaka di buku atau di karangan ilmiah kita. Demikian tadi anak sekalian untuk isi setiap bagian struktur dari teks LHP. Untuk itu sudah selesai untuk struktur teks. Akan kita teruskan poin yang ketiga anak-anak sekalian, yaitu ciri atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan atau LHP. Anak-anak sekalian sudah belajar dari kelas 7, kelas 8 dan sekarang kelas 9 maksud saya. Tentunya sudah mengetahui bahwa sudah memahami bahwa setiap teks itu mempunyai ciri atau kaidah kebahasaan yang berbeda-beda, antara cerpen, antara teks prosedur, antara deskripsi, antara teks LHP di sini, antara iklan. Itu ciri-ciri teksnya, maksudnya ciri-ciri kebahasaannya itu agak beda, bahkan ada yang sangat berbeda. Nah, hari ini atau kali ini AD 3.2 teks LHP, salah satu poinnya adalah bagaimana sih ciri kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Kita lihat. Yang pertama bahwa teks laporan hasil percobaan itu menggunakan kalimat verbal atau mungkin bisa juga kata-kata verbal, yaitu kalimat atau kata yang menyatakan, salah mohon dikoreksi anak sekalian, menyatakan suatu perbuatan. Misalnya ada kata membeli, ada kata praktek, ada kata mengiris, pasangkan, mengeringkan, mengamankan. Nah, mengamankan itu kata kerja, mengeringkan juga kata kerja atau verbal. Sekali lagi mohon dikoreksi, itu bukan verbal tapi verba, verb ya, kata kerja. Salah ketik Pak Tri. Kemudian yang kedua menggunakan nomina. Nah, ini yang baru kata benda ya. Menggunakan kata benda atau nomina, yaitu kata-kata yang menyatakan benda atau yang dibendakan. Bisa saja kata yang benda asli, misalnya peso, ketela, itu kata benda yang kata benda. Atau mungkin juga kata yang
bendakan, jaga keamanan, gitu ya. Keamanan itu kata benda yang dari kata keadaan. Kemudian kita teruskan yang ketiga, ciri kebahasanya adalah menggunakan kata hubung, kata yang berfungsi menghubungkan antara bagian kata satu dengan kata yang lain, atau mungkin bagian frase satu dengan frase yang lain, atau bahkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, kata hubung itu yang biasa dipakai dalam teks LHP adalah kata hubung yang menyatakan penambahan. Misalnya ada kata dan, ada kata juga, ada kata selain itu. Nah, itu adalah kata-kata yang menyatakan penambahan. Kemudian kata hubung yang menyatakan waktu. Misalnya apa? Ketika, saat, sebelumnya, akhirnya. Itu adalah kata hubung yang menyatakan waktu. Dan juga menggunakan kata hubung yang menyatakan perlawanan. Misalnya tetapi, namun, dan mungkin ada lagi yang lain, nanti anak-anak bisa mencari, menambahkan. Kemudian yang masih keempat ya, menggunakan kata hubung. Yang keempat, menggunakan kata bilangan. Jadi untuk teks struktur itu banyak sekali menggunakan jenis kata bilangan. Kata bilangan yang biasa dipakai pada teks LHP misalnya adalah kata bilangan utuh. Misalnya ada kata 1, 2, bisa ditulis dengan huruf, bisa ditulis dengan angka, misalnya angka 1, angka 2, angka 12, dan sebagainya. Kemudian kata bilangan pecahan. Ini juga bisa ditulis dengan huruf atau bisa juga ditulis dengan angka, misalnya 1/2 berarti setengah. 2/3 berarti sepertiga, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga atau C, kata bilangan tingkat atau urutan barangkali demikian. Misalnya ada pertama, kedua, ketujuh, terakhir, atau mungkin selanjutnya. Nah itu ya, itu kata bilangan tingkat atau urutan. Kemudian yang kelima, kalau tidak salah ini, yaitu menggunakan kalimat-kalimat kompleks. Kompleks itu kalau kita artikan ya rumit. Nah, gampangnya ngomong ya yang rumit, yang mungkin agak-agak sulit dipahami gitu ya. Kalimat yang mempunyai kerumitan makna biasanya berupa kalimat majmuk. Kemudian yang keenam, menggunakan kata-kata bersinonim dan berantonim. Ada beberapa atau banyak juga ya dalam teks laporan hasil percobaan itu menggunakan kata-kata sinonim, karena mungkin ada kata kajian yang berasal dari bahasa Inggris atau bahasa Latin, maka dicari dalam bahasa Indonesia disinonimkan, dicari makna yang hampir sama. Dan ada juga yang menggunakan antonim, berarti perlawanan kata yang ada. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata kajian atau kata khusus. Nah, kata kajian atau kata khusus itu kata-kata yang digunakan pada kebutuhan tertentu. Misalnya dalam penulisan karya ilmiah seringkali menggunakan kata-kata kajian, kata-kata khusus. Misalnya percobaan IPA, berarti banyak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Demikian tadi anak sekalian untuk ciri atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Jadi ada 3 poin, kita ulang. Yang pertama yaitu struktur teks, ada 8. Kemudian yang kedua adalah isi setiap bagian. Kemudian yang ketiga adalah ciri atau kaidah kebahasaan. Nah, untuk memperlengkap informasi anak-anak sekalian, nanti tautan internet juga akan saya kirimkan secara terpisah dari video ini. Oke anak-anak sekalian, setelah anak sekalian melakukan
atau mengikuti tutorial dari saya tentang telaah struktur teks dan ciri kaidah kebahasan teks LHP, tentunya harus diakhiri dengan tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu mohon tugas ini dilaksanakan atau dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tugas KD 3.2 untuk anak sekalian, yang pertama adalah tuliskan struktur teks LHP secara urut dan lengkap. Jadi ada berapa tadi strukturnya, tuliskan yang lengkap. Kemudian yang kedua, tuliskan apa isi setiap bagian dari struktur teks LHP. Tadi juga sudah kita pelajari, setiap bagian itu ada isinya. Tuliskan, berikan penjelasan secukupnya. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks LHP dan berikan contoh masing-masing dalam satu kalimat. Tadi pada bagian kebahasaan kan ada contoh-contoh kata-kata, itu silahkan nanti dibuat dalam bentuk kalimat. Itu tadi anak sekalian tugas yang harus anak sekalian nanti kirimkan ke nomor saya untuk dijadikan penilaian pada KD 3.2. Kemudian anak sekalian, dari tugas yang harus anak-anak kirimkan, ikuti aturan pengiriman tugas sebagai berikut. 1. Tugas atau pekerjaan ditulis di atas kertas buku, maksimal 2 lembar. Jangan seperti kemarin ada yang 4, ada yang 5, nanti lemot. Android anak sekalian, mungkin juga Android Pak Guru juga lemot, tidak muat kiriman dari anak sekalian ya. Kemudian yang kedua, setiap halaman kertas harus ditulis nama, kelas, dan nomor absen dengan jelas, agak besar, sehingga nanti terlihat dengan jelas kalau dikirimkan ke Japri saya ya. Kemudian yang ketiga, kertas pekerjaan difoto dengan jelas dan dikirim Japri paling lambat pukul 11 sesuai jadwal ya. Tapi seandainya anak-anak sekalian misalnya agak-agak kesulitan dikit, bisa kita toleransi sampai pukul 13. Saya ingatkan untuk kamera jangan digunakan resolusi yang paling tinggi anak sekalian, gunakan resolusi yang paling rendah saja supaya pengirimannya ringan. Itu diatur. Untuk resolusi di kamera kan banyak pilihan, silakan dipilih yang paling rendah, yang paling jelek tidak masalah ya, sehingga nanti agak mengurangi penggunaan paket data. Kemudian yang keempat, pengiriman tugas ke nomor Japri saya ya, Pak Triatmo. Kemudian yang kelima, pengiriman melalui batas waktu akan dapat pengurangan nilai. Paling tidak saya tunggu sampai pukul 13. Nah, setelah pukul 13 baru nanti mungkin ada pengurangan nilai. Tapi bagi yang mengumpulkan sebelum pukul 11 mungkin akan saya beri reward atau hadiah bonus nilai. Gitu nanti kalian aturan dalam mengirim tugas KD 3.2. Oke, terima kasih anak sekalian telah mengikuti kegiatan daring hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami, dan selalu sehat, selalu minta didampingi sama keluarga, gitu anak sekalian ya. Terima kasih, selamat bekerja. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.